Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 akan menjelaskan mengenai materi lapisan bumi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Alia Zulfa Ramadanti, Aulia Rahmi, Padi Emas Juardi, dan Rona Diki Wanda. Bumi adalah rumah kita. Kita hidup di permukaannya. Di permukaannya, kita dapat menemukan berbagai macam makhluk hidup, mulai dari manusia hingga hewan-hewan kecil. Tetapi, tahukah kamu bahwa di bagian dalamnya, bumi terdiri dari beberapa lapisan yang bertumpuk-tumpuk? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana struktur bumi di bagian dalamnya? Selanjutnya, materi pertama yang akan kami bahas yaitu lapisan bumi. Secara umum, bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer, lapisan bawah adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Yang pertama, kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi antara lain yaitu oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Mantel ini terdiri dari material yang bersifat cair, sering pula terselubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi panas dari bumi. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari besar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusunan inti bumi dan perubahan sifat material dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Apa saja sih yang kita pelajari dalam struktur lapisan bumi? Yang pertama ada menurut komposisi, jenis dari materialnya. Yang kedua menurut sifat mekanik, sifat dari materialnya. Dan yang ketiga berdasarkan susunan kimianya. Saya akan menjelaskan menurut komposisi jenis materialnya. Sedangkan menurut sifat mekanik dan berdasarkan susunan kimianya akan dijelaskan oleh kedua teman saya, Pim dan juga Rona Diki. Yang pertama adalah kerak bumi. Isi kerak bumi terdiri dari berbagai jenis batuan dan mineral. Unsur-unsur kimia utama penyusun kerak bumi adalah oksigen 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%. Terdapat 4 lapisan, yaitu atas, tengah, bawah, dan batuan induk. Lapisan atas adalah lapisan yang paling tipis dan paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini terdiri dari batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Lalu lapisan tengah adalah lapisan yang lebih tebal daripada lapisan atas.
terdiri dari batuan beku yang lebih tua dan lebih padat. Lapisan bawah adalah lapisan yang paling tebal dan paling dalam. Lapisan ini terdiri dari batuan beku yang sangat padat dan panas. Batuan beku adalah batuan yang menjadi sumber terbentuknya batuan baru. Batuan induk dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metafor. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Pim DJ. Baik, di sini saya Padimas Jodi, biasa dipanggil Pim DJ, akan melanjutkan presentasi kelompok 3 ini. Jadi di sini masih membahas kategori pertama dari struktur lapisan bumi, yakni A menurut komposisi, yaitu jenis dari materialnya. Terlihat di sini ada nomor 2, selimut atau selubung yang dikenal mantel. Selimut bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.400 km. Nah, selimut bumi ini berupa lapisan batuan padat dan suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Jadi, selimut atau selubung yang dikenal dalam bahasa Inggris mantle itu merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi atau lapisan yang terdapat di atas lapisan knife. Selimut atau selubung ini disebut juga lapisan pengantar atau astenosfer dan merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Nah, tebal selimut bumi ini mencapai 2.900 km dan berat jenisnya rata-rata 5 gram atau cm per kubik. Suhu di bagian bawah selimut bumi ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu inti bumi. Inti bumi terdiri atas material cair. Penyusun utamanya ialah logam besi 40%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.400 sampai 5.200 km. Nah, lapisan inti bumi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Rincian masing-masing lapisan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu lapisan inti luar. Tebal lapisan inti luar sekitar 2000 km, terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Dan lapisan inti dalam, diameternya sekitar 2700 km, terdiri atas nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Jadi, inti bumi atau yang dikenal barisphere atau core ini merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan knife, nikelum, itu nikel dan ferrum yang berarti besi. Disebut barisphere kenapa nih? Karena inti bumi mempunyai massa jenis yang besar yaitu 10,7 gram atau cc dibandingkan dengan kulit bumi atau yang dikenal litosfer. Nah, jari-jarinya itu sekitar 3.470 km dan batas luarnya sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi. Temperatur di inti bumi diperkirakan tidak lebih dari 3.000 derajat Celcius. Adanya bahan nikel dan besi ini yang menyebabkan bumi mempunyai sifat kemagnetan yang luar biasa. Lapisan ini dibedakan menjadi inti luar dan inti dalam. Inti luar itu tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Dan inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Baik, selanjutnya di sini masih membahas mengenai struktur lapisan bumi. Ini kategori yang kedua, B, menurut sifat mekanik, yakni sifat dari materialnya. Ada 3 poin, yang pertama litosfer, kedua astenosfer, dan ketiga mesosfer. Jadi gini, ini masih termasuk pada selimut bumi atau yang dikenal tadi mantle. Nah, ini alurnya. Kenapa bisa ada 3, litosfer, astenosfer, dan mesosfer? Jadi, selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Oke, sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Inti bumi ini dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kaya magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg discontinuity. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas yang bersifat plastis sampai semi-plastis memiliki kedalaman sampai 400 km. Nah, mantel bawah bersifat padat dan memiliki kedalaman sampai 2.900 km. Mantel atas bagian atas yang mengalasi kerak bersifat padat dan bersama dengan kerak membentuk satu kesatuan yang dinamakan litosfer. Mantel atas bagian bawah yang bersifat plastis atau semi-plastis itu disebut sebagai astenosfer. Poin kedua,
Nah, jadi selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang tertera yang pertama ada litosfer atau astenosfer dan mesosfer. Oke, untuk litosfer ini merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 50-100 km. Bersama-sama dengan kerak bumi, kedua lapisan ini disebut lempeng litosfer. Litosfer sendiri tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial, kependekan dari silisium dan aluminium, serta lapisan sima, kependekan dari silisium dan magnesium. Lapisan sial. Apa itu lapisan sial? Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah Si02 dan A203. Batuan yang terdapat dalam lapisan sial antara lain batuan sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Dan lapisan sima itu lapisan litosfer yang tersusun atas logam silisium dan magnesium. Nah, senyawanya itu dari kedua logam tersebut adalah Si02 dan Mg0. Berat jenis lapisan sima lebih besar jika dibandingkan dengan berat jenis lapisan sial. Hal itu karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium. Oke, untuk poin kedua, astenosfer. Ini merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan yang tebalnya 100-400 km ini diduga sebagai tempat formasi magma atau yang dikenal yakni magma induk. Dan yang terakhir itu ada mesosfer. Mesosfer sendiri merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini tebalnya 2400 sampai dengan 2700 km dan tersusun dari campuran batuan basa dan besi. C. Berdasarkan susunan kimianya ada terbagi 4. Yang pertama, bagian padat atau litosfer terdiri dari tanah dan batuan. Yang kedua, bagian cair atau hidrosfer terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Yang ketiga, bagian udara atau atmosfer menyelimuti seluruh permukaan bumi. Yang keempat, bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme atau biosfer. Selanjutnya ada convolutions. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet atau magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Bumi terdiri dari bermacam-macam struktur dan lapisan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan. Baik, tiba saatnya penutupan presentasi kelompok 3 ini. Saya Padimas Juwadi, biasa dipanggil Bung DJ, saat ini mewakili penutup presentasi kelompok 3 ini. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.